Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan akan memperketat pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran melalui penerapan sistem berbasis data dan mekanisme penghargaan serta sanksi. Tito menjelaskan evaluasi kinerja Pemda akan dilakukan secara berkala menggunakan sistem informasi Pemda yang menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja daerah secara real time. Pemirsa, pemerintah Indonesia resmi menggelar program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada bulan November 2025. Hal ini merupakan capaian agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Majelis Tinggi Universitas Al-Azhar sebelumnya telah menyetujui pendirian program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Fakultas Bahasa dan Terjemah Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada Juli 2025. Disetujuinya program studi ini menjadi tonggak penting diplomasi budaya Indonesia di Timur Tengah. Hal ini juga menandai bahwa dunia internasional mengakui peran strategis bahasa Indonesia. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa tahun terakhir mencanangkan program pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pemirsa, Universitas Al-Azhar Mesir menyetujui pembukaan program studi atau Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Prodi tersebut akan menjadi program studi pertama di Timur Tengah. Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kairo, Mesir, Abdul Muta'ali. Selamat pagi Pak Muta'ali. Selamat pagi Mbak Brifka. Ya, Pak Muta'ali, ini apa yang membuat Al-Azhar membuka Prodi Bahasa Indonesia? Agak jauh soalnya Pak, ini Indonesia, kemudian di sana di Mesir gitu. Apa yang membuat Mesir tertarik untuk mengadopsi bahasa Indonesia untuk menjadi prodinya? Ya, terima kasih Mbak Brifka dan seluruh masyarakat Indonesia. Jadi Indonesia Mesir itu jauh di mata, dekat di hati. Asik. Apalagi secara historis bahwa kedua negara ini punya hubungan yang amat sangat kuat. Bangsa Mesir adalah bangsa pertama yang mengakui kemerdekaan kita, apalagi kita punya peran yang luar biasa menginisiasi gerakan non-blok. Bahwa ketika blok barat, blok timur, deadlock dalam kondisi konflik, entah itu ketegangan yang luar biasa bahkan sampai hari ini, Indonesia sampai hari ini masih memerankan peran non-blok yang luar biasa. Apalagi deadlock masalah Palestina dan Gaza tentunya ya. Nah, dari sisi sejarah, Mesir melihat Indonesia ini harus punya peran yang jauh lebih baik dari peran-peran sebelumnya. Karena itu pendekatan yang paling dilihat baik untuk memerankan peran global Indonesia adalah memantik lebih kuat kebudayaan dan bahasa Indonesia. Kedua negara punya sejarah yang sama, punya peran yang sama, punya kondisi yang sama. Maka alangkah baiknya ketika bangsa Indonesia sudah belajar bahasa Arab, apalagi ada 20.000 mahasiswa Indonesia di Al-Azhar, sudah saatnya pun bangsa Mesir, masyarakat Mesir mempelajari bahasa Indonesia agar terjadi komunikasi yang baik. Hingga PR global di mana itu menjadi PR diantaranya PR Indonesia dengan masyarakat Muslim terbesar, kemudian Mesir dengan Al-Azharnya, ini bisa melakukan menuntaskan PR-PR yang dimiliki oleh kedua bangsa ini. Okay. Demikian Pak Brifka. Jadi artinya ini juga masuk diplomasi lunak, Pak? Ya, saya kira seperti itu, apalagi baru 1 tahun Pak Prabowo menjabat sebagai presiden sudah 3 kali Mbak Brifka ya ke Kairo begitu. Dan di tanggal 12 April tahun ini itu Pak Prabowo dengan Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi menandatangani kemitraan strategis begitu. Ada 20 pasal di situ terkhusus terkait masalah bahasa, masalah budaya, kolaborasi pendidikan itu di pasal dari kesepakatan kedua pemimpin ya
untuk melakukan penguatan budaya dan bahasa. Apalagi sejak 2023 bangsa Indonesia sudah menjadi bahasa sidang PBB, bahasa UNESCO ya. Mudah-mudahan dengan dimulainya program studi bahasa Indonesia di Al-Azhar ini, maka insya Allah generasi emas 2045 tidak menutup kemungkinan bahasa Indonesia dimulai dari Al-Azhar, dimulai dari Mesir, bisa menjadi bahasa resmi PBB yang ketujuh. Baik. Kalau bicara tentang satu bahasa menjadi program studi begitu Pak, ini kan prosesnya pasti panjang ya. Negosiasinya berlangsung berapa lama dan siapa saja yang terlibat Pak? Baik, jadi saya tiba sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di Mesir per 1 Maret 2024. Kami melakukan kunjungan ke beberapa universitas, tentu ke Al-Azhar yang utamanya. Nah, di antara pending matters itu kami mendapat informasi per 2016 sampai 2023 itu bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa pilihan kedua di Al-Azhar untuk Islamic Studies di Fakultas Bahasa dan Terjemah. Ketika kami melakukan audiensi sebagai Atikbun pertama kali datang, nyaris bahasa Indonesia sebagai bahasa pilihan kedua ini akan di stop, akan dihentikan karena peminatnya ini kurang dari 10 begitu. Kemudian kami melakukan evaluasi, mengundang seluruh pengajar BIPA, kemudian kami melakukan analisa hingga kami memutuskan kita bukan hanya ingin mengokohkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua di Al-Azhar, tetapi dari mata kuliah kita ingin meningkatkan statusnya menjadi program studi. Lalu kami membuat naskah akademik, kami berbicara dengan Grand Sheikh Al-Azhar. Grand Sheikh Al-Azhar itu adalah pemimpin Al-Azhar nomor 1 ya, dia setara dengan dengan Perdana Menteri. Alhamdulillah kita mendapat respon positif Mbak Brifka. Kemudian beliau menyarankan kami untuk diskusi dengan dekan, dengan senat fakultas, dengan senat universitas, dengan rektor. Akhirnya diplomasi panjang ya, kami bertemu dengan para dekan ya, dengan rektor, senat fakultas, senat universitas, kemudian kami minta izin kepada duta besar kita di Mesir RI. Akhirnya selama 1 tahun, ya 1 tahun 2 bulan lah, itu per Juli tanggal 12 2025 ini keluar keputusan Majelis Tinggi Al-Azhar 343 nomornya, bahwa program studi bahasa dan sastra Indonesia akan dibuka tahun ini, ya tahun 2025. Alhamdulillah dibuka kuliah perdananya tanggal 2 Oktober yang lalu Mbak Brifka. Dan ternyata mahasiswa barunya itu 308. Jadi respon masyarakat Mesir luar biasa. 308 itu memilih untuk belajar bahasa Indonesia atau diwajibkan Bapak? Jadi 308 itu adalah mahasiswa baru program studi bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Seluruhnya orang Mesir. Ya, seluruhnya orang Mesir, ini mahasiswa baru. Bayangkan di Fakultas Bahasa dan Terjemah itu jumlah mahasiswanya 1.000 lebih gitu ya. Nah 308-nya atau ya semacam 30%-nya itu mahasiswa baru program studi bahasa dan sastra Indonesia. Jadi animo masyarakat Mesir terhadap bangsa Indonesia melalui bahasanya, melalui budayanya itu amat sangat luar biasa. Memang sebetulnya respon positif ini dibangun oleh beberapa pihak ya. Di antaranya kita alhamdulillah sudah punya organisasi silat di Mesir, ada tapak suci, kemudian dan lain sebagainya begitu ya. Itu masyarakat Mesir belajar silat. Anggota silat masyarakat Mesir itu lebih dari 4.700 Mbak Brifka, dan semua gerakan menggunakan bahasa Indonesia. Apalagi ketika putusan Majelis Tinggi Al-Azhar ini di-announce-kan ya, diumumkan, kami hanya punya waktu 3 bulan ya, karena dari Juli ke Oktober itu cuma 3 bulan. Kami coba show ke sekolah-sekolah ya, SMA di Mesir, agar lulusan sekolah tersebut itu langsung masuk di program studi Al-Azhar. Kemudian ke prodi, betul, ke prodi bahasa Indonesia. Kemudian para pembelajar kami itu pun melakukan podcast ya, memberikan campaign bahwa prodi bahasa Indonesia sudah dibuka di Al-Azhar. Kemudian kita coba kolaborasi dengan Nile TV, TV swasta, TV nasional. Itu mahasiswa baru yang daftar Mbak Brifka itu 350. Ya, artinya tapi karena keterbatasan ruangan ya, jadi hanya 308.
Artinya ini promosinya gencar sekali sehingga sampai 30% di antara mahasiswa baru memilih prodi ini, begitu ya Pak ya. Nah, kalau nantinya direncanakan apakah ini fokus ke bahasa saja atau juga sastra dan budaya untuk Indonesia Pak? Karena kan ini prodi ya Pak ya, bukan mata kuliah ya? Ya, jadi bukan. Ini bukan mata kuliah, ini program studi. Jadi di antara naskah akademik yang kami siapkan di situ, itu kami menyiapkan draft kurikulum. Di situ ada bahasa dari sisi linguistik, ya, ada sastra, ada budaya. Begitu. Jadi sama seperti halnya bahasa Indonesia yang ada di UI. Kebetulan kami dosen UI, Mbak Brifka, ya, ada yang di UGM, di kampus-kampus yang lain. Kami coba kolaborasi dengan para dosen di program studi bahasa Indonesia di kampus-kampus di Indonesia. Alhamdulillah nih, kami disetujui nih membuat program studi bahasa dan Indonesia di Al-Azhar. Bantu kami untuk mendesain kurikulum. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Jadi sisi linguistik diajarkan, sisi sastra diajarkan, sisi budaya diajarkan. Amat sangat Indonesia. Baik, komprehensif ya Pak ya. Kalau termasuk Bapak, Pancasila juga diajarkan di sini. Pancasila juga. Betul. Oke, Bapak kalau Ya, jadi ada mata kuliah Mbak Brifka. Ada mata kuliah komparasi Pancasila dengan ideologi Mesir, Al-Azhar, dikomparasi. Jadi anak-anak jadi Mesir amat itu, sangat menarik. warga negara Mesir, anak-anak Mesir yang kuliah ini bisa melihat budaya, ideologi Indonesia juga dalam prodi bahasa Indonesia ini ya Pak ya? Benar. Karena Mesir amat sangat takjub, ya. Jumlah agama di kita banyak, jumlah bahasa banyak, jumlah budaya banyak. Tapi semuanya bineka tunggal ika. Sehingga kebinekaan ini ingin dipelajari oleh Mesir. Mungkin deadlocknya, permasalahan global, Indonesia sudah saatnya untuk tampil. Baik, kalau Bapak sendiri melihat posisi bahasa Indonesia di mata dunia Arab sebelum dan sesudah pendirian prodi ini bagaimana Pak? Ya, jadi mahasiswa Indonesia, Mbak Brifka, itu jumlahnya 20.000. Ya, di Mesir, 95% itu di Al-Azhar. Jadi mereka sudah belajar bahasa Arab, sudah belajar Islamic Studies, ya. Agar terjadi simbiosis mutualisme, kolaborasi dalam peranan global, maka kita pun meminta kepada Al-Azhar, kepada Mesir pun untuk memahami, ya, untuk mempelajari bahasa Indonesia, budaya Indonesia, begitu. Karena saat ini rata-rata kajiannya itu ke Timur Tengahan, ke Araban dan lain sebagainya. Indonesia sudah saatnya dipelajari. Indonesia sudah saatnya dipahami, ya, dikaji dari secara akademik dan lain sebagainya. Sehingga saya kira Al-Azhar ini luar biasa mengambil momentum ini. Apalagi Pak Prabowo sudah tampil di panggung global yang luar biasa. Maka untuk mengendorse lebih kuat, maka dari sisi bahasa, dari sisi budaya, Indonesia harus tampil. Baik, ada rencana Pak untuk memperluas program ini ke universitas lain atau sekolah lain misalnya? Jadi respon masyarakat Mesir luar biasa. Insya Allah tahun 2026 kami mengupayakan bukan hanya di universitas, tapi sekolah-sekolah di Mesir, khususnya level SMA, bahasa Indonesia akan menjadi bahasa pilihan kedua. Tentunya setelah bahasa Inggris, bahasa Perancis. Begitu. Jadi artinya dari sisi demand, ya, program studi ini tidak akan kekurangan supply, Mbak Brifka, ya, karena bahasa Indonesia itu akan dipelajari, akan diajarkan di sekolah-sekolah. Nah, kenapa pilihannya mesti Al-Azhar? Kenapa pilihannya mesti Mesir? Karena Mesir ini adalah jantung Afrika yang luar biasa. Grand Sheikh Al-Azhar atau orang nomor satu Al-Azhar, dia orang nomor satu bagi Al-Azhar, bagi sisi keagamaan Mesir. Tapi jangan salah, dia pun sama, itu tokoh utama keagamaan di negara-negara Teluk, ya, di Kuwait, kemudian di Uni Emirat, di Qatar, begitu. Sehingga mudah-mudahan dari Al-Azhar ini, ya, di Uni Emirat Arab akan dibuka misalkan di Zayed University, di Muhammad bin Salman University for Humanities, begitu. Mudah-mudahan dari Al-Azhar ini bisa menyeluruh. Kenapa? Karena rata-rata sisi budaya, khususnya film, kemudian sinetron, itu biasanya di negara-negara Teluk itu filmnya itu dari Mesir, Mbak Brifka. Mudah-mudahan dari Mesir
dari Al-Azhar program studi Indonesia ini bisa menyeluruh ya ke seluruh Afrika, ke seluruh Timur Tengah. Baik, terima kasih atas pendidikan kebudayaan KBRI Kairo Mesir Abdul Mutali sudah bersama kami siang hari ini. Terima kasih Bapak, salam sehat. Terima kasih Mbak Brifka dan seluruh pemirsa.